Banyak yang ngerasa nggak sih sekarang itu lagi banyak banget tren yang bisa dibilang mengganggu privacy dan juga mengekspos data yang private. Sebenarnya ini adalah salah satu problem yang udah dihadapin dari zaman dulu ya. Cuma sekarang itu pelakunya semakin banyak dan semakin menjadi-jadi. Awalnya itu kan dulu yang biasanya diekspos privasinya itu ya biasanya public figure. Kenapa? Karena ya balik lagi namanya aja udah public ya. Berarti dia itu memang orang yang hidupnya itu secara harafiah menjadi konsumsi publik. Tapi meskipun dibilang kehidupannya itu adalah konsumsi publik, tapi kan tetap aja dia itu sebagai manusia punya privasi sendiri. Itu yang pertama. Nah, dan hal itu dulu ya bisa dibilang masih tergolong wajar lah karena yang diekspos masih public figure. Namun belakangan yang diekspos itu udah bukan public figure aja tapi masyarakat biasa. Orang lagi makan di videoin. Masa yang di videoin itu bukan teman-teman lu, bukan lu, tapi orang yang ada di meja sebelahnya. Orang lagi mesra-mesraan, gue tahu sih ganggu, cuma jangan di videoin juga. Masa kan yang mesraan itu kan mungkin bukan orang yang lu kenal gitu. Oke lah kalau lu kenal, tapi ini bukan orang yang lu kenal, lu videoin. Ngapain? Udah gitu, udah di videoin, dikasih caption yang aneh-aneh. Kapan ya bisa berdua kayak di mereka gitu. Belum lagi hal ini diperparah karena hal ini menjadi sebuah tren. Lu bakalan keren kalau lu videoin kondisi di sekitar lu yang tiba-tiba nyeleneh gitu. Di luar lu mempedulikan itu adalah hal privasi milik orang lain atau bukan. Dan harusnya lu mempertimbangkan hal itu. Gue coba cari akar masalahnya dan ternyata ya kebanyakan yang ngevideoin itu adalah orang-orang yang memang belum matang secara mental juga. Kebanyakan masih usianya sangat muda, mungkin umurnya masih sekolahan anak-anak SMA, SMP gitu. Gue tidak membenarkan apa yang mereka lakukan karena itu memang bisa dibilang salah. Cuma gue mengerti kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Alasannya adalah karena mereka itu belum paham yang namanya privacy milik orang lain. Kalau bicara soal privacy, hal ini bisa dibilang dalam bangku sekolah tuh nggak diajarin. Dan gue sendiri benar-benar baru bukan merasakan sih, benar-benar mengerti tentang namanya privacy milik orang lain, privacy diri sendiri itu ketika udah benar-benar masuk ke bangku kuliah, lalu pas di dunia kerja apalagi tuh, itu yang paling penting. Artinya apa? Artinya memang tidak diajarkan di bangku sekolah, tapi diajarkan melalui perjalanan hidup. Which is sebenarnya hal ini bisa diajarkan aja di bangku sekolah. Jangankan di bangku sekolah ya, bahkan di dalam keluarga pun menurut gua udah harus diajarin gitu. Tapi itu ya oke lah, itu masih diantara orang-orang anak-anak muda ya, memang masih belum paham gitu. Cuma belakangan yang sepantaran gua, lalu yang lebih tua dari gua juga melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini lebih mengekspos privasinya mereka sih. Jadi banyak tren juga yang mengekspos data-data pribadi. Mungkin kalian inget tuh tren filter di Instagram yang mereka itu bikin pertanyaan, nanti pertanyaan itu bisa dijawab oleh orang-orang bahkan yang gak lu kenal. Salah satunya itu nama panggilan kecil Anda. Nah, itu kan mengekspos data pribadi kalian sebenarnya. Lalu bahkan yang paling ekstrem ada yang bilang, tuliskan nomor CC Anda, fotokan CC Anda, atau enggak fotokan foto KTP kalian. Aduh, itu parah sih. Belum lagi yang bisa dibilang lumayan baru-baru ini juga tuh yang di Chinese New Year kemarin. Itu banyak banget di Instagram yang naruh QR code bilangnya minta angpau. Lalu gue bilang, wah mampus. Ini sih data rekeningnya ini sih terekspos sih. Mungkin orang bilang, tapi kan datanya cuma nomor rekening mah biasanya dipakai buat apa sih? Buat terima transferan doang. Ya, itu memang yang terlihat, cuma kan kita nggak tahu ada data apa yang ada di dalam QR code itu ya. Dan gue sih nggak tertarik juga untuk ngebuka, cuma kita asumsikan ada data-data lain di situ.
Sehingga kalau seandainya QR code itu disebarkan secara luas di sosial media, hal itu bisa menjadi problem. Terus apalagi? Terus yang tren kemarin NFT. Banyak orang yang ngupload KTP. Waduh, gue langsung geleng-geleng kepala. Gue bilang, aduh kacau. Ini data pribadi udah diupload, udah nggak bakal bisa dihapus lagi di internet gitu. Apalagi itu kan pakai blockchain ya. Disinilah gue sadar bahwa ternyata orang-orang di sekitar gua ya masih banyak yang tidak paham tentang yang namanya pertama privacy, lalu yang kedua bagaimana cara menjaga privacy, kemudian data-data apa aja yang tergolong data privacy. Gue bisa bilang ini menjadi PR secara tidak langsung, bukan cuma buat gua ya sebagai orang yang memang bekerja di bidang IT, tapi buat teman-teman lain yang bekerja di bidang teknologi untuk sharing tentang keamanan privacy ini. Karena jujur, masalah privacy ini bukan cuma mengancam keamanan dari si pemilik data private itu, tapi juga mengancam orang-orang di sekitarnya. So, hati-hati buat teman-teman, mau yang masih anak sekolahan maupun yang udah kerja, tetap berhati-hati dalam menggunakan pertama internet, kemudian sosial media, lalu mulai pelajarin yang namanya data privacy itu seperti apa. Mungkin di gua nggak bakal bahas hal ini terlalu banyak ya, karena gue pun masih menggali-gali ya, dan perlu waktu buat bikin konten ini. Tapi gue jamin bukan bakalan sih, emang udah banyak gitu konten-konten yang ngebahas tentang privacy data juga. Kalian bisa cari itu kalau memang kalian gak sabaran mau nungguin konten dari gue gitu. Oke, gue rasa itu aja yang pengen gue bahas di Daily Opsya kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya. So stay safe dan juga jaga data privacy kalian.